ada obrolan? Oh ada lah, pasti kita udah ngobrol sama pemain nanti. Bangun chemistry-nya gimana ya. sama Melen dan lain-lain? Nah ini enaknya karena kita adalah orang yang seninya kenceng, jadi kita kadang improve di lokasi, ngobrol dulu nanti begini udah, dan itu hasilnya bang. Jadi tidak ada yang dibuat-buat kayak gua gitu. Ya gua nggak dibuat-buat karena gua tahu dulu gua begitu kerjaannya gitu kan. Kalau manggilin dia datang kan ya begitu. Jadi cuman ada beberapa yang gua teman-teman sampai bilang, ini kalau dicontoh orang gimana ngol. Nah ini yang perlu gua garis bawahi, untuk kegiatan ritual di situ nggak terlalu mempengaruhi diri. Jadi itu lu coba-coba nggak bisa, karena tidak semuanya kita infoin. Ya Mongol dulu berapa lama sih terlibat di 9 dan bagaimana bisa keluar dari situ? 9 tahun gua. Terus bisa keluarnya gimana? Tahun gimana bang? Gua kan terkenalnya tuh pertobatan Jenderal Gereja Setan. Jadi saya dulu jenderal kedua Asia. Jadi terus gua keluar yaitu karena kasih karunia Tuhan. Gua ketemu orang, gua diingatin tengah bahayanya, gua dikasih tahu kalau lu pengen berubah lebih baik lu harus kemana. Jadi gua ikuti, gua lakukan, gua pelajari, dan puji Tuhan alhamdulillah everything under control sampai hari ini. Tadi sampai jadi jenderal, jadi jenderal itu Kenapa? tadi jadi jenderal. Iya. Oh. Oke. Bang Mongol, biasanya masuk ke dalam sebuah sekte, ketika kita keluar pasti akan ada ancaman. Pasti dong. Nah, apa ancaman yang pernah Bang Oh, Mongol banyak terima? bang, banyak. Kalau soal ancaman bang, kalau ancaman ketemu muka begini mah kita masih bisa berantem bang. Gua kalah mukul, gua jambak gitu. Tapi yang jadi permasalahan, ancaman terbesarnya tuh bukan yang terlihat mata. Ancaman terbesarnya adalah yang tidak kasat mata. Nah yang tidak kasat mata, kalau dia mendadak berubah jadi kasat mata, itu yang paling berbahaya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan gue bisa menikmati hidup dibandingkan teman-teman gue yang mantan satanik, yang mereka hidupnya sampai harus kalau keluar rumah harus dikawal 3 orang. Kalau gue mah ngegojek, ngegrab, ngapain sendiri, beli makan sendiri, kelayapan sendiri, gue mau pergi nonton, gue mau ngapain sendiri. Karena buat gue satu hal adalah Tuhan udah janjiin, rancangan Tuhan dalam hidup Mongol itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kenapa harus membutuhkan 9 tahun? Nah, kenapa butuh 9 tahun bang? Untuk keluar dari situ? Ya mungkin memang waktunya Tuhan, gue harus 9 tahun. Teman gue yang lain sampai sekarang belum keluar, padahal pengen keluar. Karena 7 jenderal utama satanik itu pengen keluar, Bang. Yang keluar baru satu mati. Jadi semuanya pengen out, Bang. Di sana ini banyak, Bang. Kita digaji, ritual seks bebas kita dijatahin, dapat jatah. Tapi kan ada kehampaan yang kita nggak dapat di luar. Itu loh Bang. Jadi dengan kondisi gua dulu seperti apa, sekarang gua jadi seperti ini, ya gua syukuri gitu. Gua bisa keluar dari sana, gua bisa hidup dari gua stand up, nggak ribet gua harus otak gua mikir apa gua balik lagi, enggak. Yang ada justru gue sekarang tinggal menikmati. Ya alhamdulillah dari gue stand up sehari cukup buat gue hidupin sama emak sama anak. Iya kan? Apalagi muka gue nggak butuh perawatan bang. Kadang kita pakai perawatan skincare-nya nolak, nggak mau nempel. Nah, tadi kemarin ketemu kan tadi bilang keluar karena ketemu seseorang. Iya. Sampai akhirnya Iya. keluar lah. Itu Iya, betul. Pas itu maksudnya siapa sih dan dia bicara seperti apa sampai akhirnya Bang Mongol kalau tuh itu sadar kan gitu buat jadi keluar. gue menyadari bahwa semu itu yang gue dapet di sana. Ternyata yang benar tuh cuma di Tuhan. Allah tuh ya dan amin. Ya kan? Kalau teman-teman muslim tuh karakter diri Allah tuh ya ampun. Lu napas pagi berarti itu kan kebaikan dari Tuhan. Jadi nggak usah lu punya duit 10 juta, lu bisa bangun pagi itu mah udah nikmat Allah yang nggak bisa lu bantah. Ya kan, nama juga gue Kristen, gue ngalamin kebaikan Tuhan itu. Dari gue jualan koran di pinggir jalan dengan teman gue yang kerja di bank, gue masih lebih menikmati hidup bang. Justru orang yang kerja di bank itu, yang setiap kali ketemu bikin malu, lu jualan koran, tapi tetap malam hari Sabtu akhir bulan dia ke rumah gue minjem duit. Padahal gue tukang koran, jualan koran, gue kejel leleheri di Jalan Sunda, gue jualan di koran di Tugu Tani. Berapa penghasilan gue sebulan? 1,9 bang.
Di temen gue yang kayaknya gajinya dari 5 juta tetap aja minjem 300 sama gue. Tapi boleh dibocorin dikit nggak sih? Iya. Sekte tersebut berada di mana di Asia ini? Oh di Asia mah Kamboja udah boleh googling kan udah ada di Google. Di Indonesia juga udah banyak terlihat, lu lihat aja grafiti-grafiti yang nempel di Ya tembok. kan Bang Mongol bekas jenderalnya nih, gitu kan? Iya, banyak, Indonesia Bang. berapa Jakarta. pengikut kalau bisa Tuh, ditahui? Jadi satanisme itu pengikutnya ada 2 tipe. Ada simpatisan dan membership. Nah lu kalau member kita nggak banyak, tapi kalau simpatisan kita itu bisa bikin acara penuh. Tapi kita nggak pernah menyadari bahwa acara-acara ini disusupi loh. Gitu. Dan ada donasi gitu atau ada No. pembayaran membership? Nggak gitu? ada buatnya ke multi level lu nyari kepala kaki. Nggak ada, satanis justru ngasih lu duit karena dia biang keroknya yang dia tawarkan kan itu bang. Hedonnya yang ditawari. Lu digaji, lu bawa orang nih, contoh ritual nih. Ritual besar lu bawa 3 orang, satu kepala gope. Nah kalau ritual seminggu 2 ketornan, seminggu 2 kali ini paling kecil. Ritual seminggu 2 kali, berarti lu dapat berapa dari 3 orang? 1,5 juta kali 2. Kebeli iPhone bang 2 kali ritual. Tapi ada dibungkus dengan kegiatan sosial nggak mereka? Nggak ada bang. Kami nggak membantu orang. Kami mainnya di seputaran kita aja, saling bantu. Ada satu orang datang dia lagi belum bayar kos, kita bantu bang. Nggak pakai nanya dia dari mana, dia apa, kita bantu. Karena itu adalah jebakan kami. Dulu kami ngejebak nih, contoh lu abang muslim gitu. Terus kita ajak, yuk kami punya acara anak muda gini. Dapat ongkos bang. Diajak makan gratis bang, nggak dipecel lele bang. Tempat yang kita kalau akhirnya di saat makan kita dengar bayar 2 juta, kita orang yang ngomong yuk ikut kita ke acara, kita nggak berani nolak bang, udah dibayar 2 juta lu bokam sia banget lu kata orang Medan. Nggak berterima kasih banget lu udah dibayarin nasi goreng, lu biasa nasi goreng goceng tambah telur 1.000, sekarang lu makannya wih sendoknya aja tulisannya stainless steel AAAA, ya lu biasa orang ngablak bengkok ujungnya deh. Oke, Jadi tadi kan mainnya di situ. Tadi kan ancaman dari tidak kasat mata. Sekarang ancaman dari yang terlihat. Pernah nggak ada ancaman pembunuhan dari membership? Jadi gini bang, kalau membunuh fisik Indonesia belum berlaku bang. Asia belum berlaku pembunuhan secara fisik. Kalau Amerika, Eropa pembunuhan secara fisik berlaku bang. Tapi Indonesia itu paling banyak yang ditakuti itu yang tidak kasat mata. Kenapa? Dia mendompleng bang dengan teritori. Kayak contoh nih, gua ngonten horor, ikut siapa gitu, terus tau-tau dia nunjukin muka. Nah itu yang gua harus kabur dan sebagainya. Karena raupan dia ini berbahaya. Tapi kan balik lagi bang, honor udah ditransfer. Kita podcast horor dibayarkan sebelum syuting ya. Terus kita takut sama setan? Enggak, udah masuk duitnya. Dia bakal beli martabak cenongan. Ngomong, mereka dapat funding dari mana sih bisa bayar? Oh banyak bang, narkoba, film bokep, sponsorship, korporat besar yang berafiliasi dengan mereka ribuan. Film. Ini sebenarnya dari Kirain dari PSI ya. Dari Ermol ID. Nah, dia ini terkait histori dari film ini sendiri. Sebenarnya itu kalau dibungkus sebagai film ini yang mau tahu itu berapa persen sih dari cerita yang histori yang Sesuai dengan aslinya. Kalau berapa persen sih gue boleh jujur 80-90 dapat bang. 80. Karena kan ini ceritanya dari kisah nyata. Yang perempuan ini baru yang tentang ritual itu dari gue sumbernya. Tapi kalau soal perempuan itu dari kasus perempuan itu. Nah jadi nanti kan lebih enak tuh nonton bang. Karena kita akan ketemu, wah oh ternyata dia bisa dihantam oleh satanik tuh karena ternyata dia begini. Tapi kan tetap lagi bang, ya kita balik lagi adalah setiap hidup kita tuh pilihan bang. Lu mau milih benar, lu mau milih nggak benar. Lu mau bergaul benar, lu nggak mau bergaul benar. Tapi di saat kita memilih itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Gua milih keluar. Masalah gua meninggal, gua yakin kok pasti juga tetap meninggal. Nggak ada orang yang nggak meninggal. Tapi yang gua pegang adalah janji Tuhan. Bahwa gua rancangannya dalam hidup gua adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi gua nyantai aja bang. Gua kalau pernah sampai kabur dari kereta bang, kereta lagi jalan gua lompat di Purwakarta gara-gara kejaran mereka. Gua pernah sembunyi sampai nangis.
gara gua melihat orang-orang tertentu dengan sayap hitamnya. Ada teman gua dulu juga diganggu di rumah sampai nggak bisa ngomong. Tapi kesini gua mulai aware, oke, berarti gua ciri-ciri begini gua nggak boleh kemana-mana. Ngomong sama satu lagi nih, ini kan apa namanya, film ini kan soal gereja setan. Pastinya kan ada polemik Pasti yang dong, dilakukan pasti. ya, sama gereja-gereja. Pasti. Kita tahu bahwasannya di Amerika pun ini kan sebagai edukasi gitu. Iya. Di Amerika, di Eropa itu Udah sebagai bebas edukasi. mereka, ya. Nah, dari Om Ongol sendiri ini gimana nih soal edukasi dari film ini sendiri? Apakah nanti akan keterbukaan bahwasannya gereja setan itu beneran ada loh kayak gitu? Bagaimana? Jadi kalau untuk Indonesia gua diperhadapkan dengan benar tidaknya film kan ada yang bilang wah ini mah cuman buatan doang, ini cuman bohongan doang. Tapi kan kalau orang-orang yang lu bergaulnya nggak mentok di gang kan lu tau lah. Kemarin mereka bikin pertemuan kan di Boston, ya kan? Luciferian juga bikin pertemuan kan di Bangkok. Itu kan komunitas penyesat. Sama juga dengan Church of Satan, cuman beda nama. Tapi tidak meyakini Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, eksistensinya tidak diakui. Nah, bagaimana caranya gereja? Ya gereja harus aware. Karena di Alkitab juga ini kalimat Gereja Indonesia maksudnya? Iya, ini kalimat Yesus, bukan kalimat murid-muridnya, bukan kalimat Petrus, Matius, dan Paulus. Di Lukas 17 ayat 1, Yesus ngomong, Yesus berkata kepada murid-muridnya, penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Lah Yesus yang ngomong penyesatan itu ada, terus lu gak meyakini itu ada. Kalau Petrus yang ngomong ya bisa aja lu gak percaya, tapi ini kan kata Yesus. Dan itu ada di Matius, Markus, dan Lukas, bukan cuma di satu pasal. Jadi kita harus aware tentang penyesatan. Penyesatan bukan cuma nyasar Kristen, Bang. Nyasar agama lain juga ada, Bang. Lu coba ke Malaysia, ada berapa banyak anak-anak Tuhan berhijab tapi dalamnya pakai bapome. Banyak, Bang. Tapi nah ini fungsi kita adalah mengingatkan mereka, karena endingnya adalah tidak goes to heaven tapi go to hell. Karena orang lu aja kaki kena puntung rokok aja lu teriak panas, apalagi lu ketemu di sono di baskomin. Lu Bang Mongol, ini menarik. Lu terpilih sebagai jenderal, salah satu Ya. dari 7 jenderal. Itu gimana sih akhirnya? Ya itu kalau gua terpilih sih gua percaya bukan karena gua yang milih, tapi kan dari orang tua gua juga, dari mamaku juga dulu tidak dalam Tuhan. Jadi ya mungkin waktu dia hamil dia bernasar anak. Kan aku juga agak bingung. Kok gua ditabisin cuma 3 bulan, kan ada yang 3 tahun baru jadi anggota biasa. Gua udah ditabisin. Toh, jadi ya buat teman-teman semua yang nonton, yang baca beritanya, jangan lupa 11 September di seluruh bioskop di Indonesia tonton film Mongol ya, judulnya Gereja Setan. Film Gereja Setan. Jangan Gereja Setan tapi film. Di sini kita akan belajar banyak bahwa ternyata tetap setan mau ngumpul sebesar apapun, tetap Tuhan yang lebih dahsyat. Thank you, saya Mongol. Siap, makasih banyak.